Salam sejahtera Rich People. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Kali ini saya akan sharing bagaimana mengambil keputusan dalam dunia bisnis, terutama untuk mengganti suatu model bisnis. Pada tahun 85, saya mendirikan kursus komputer dengan pasar sekolah-sekolah menengah, SMP dan SMA serta SMK. Kursus komputer ini berkembang cukup pesat. Di tahun 87-88, jumlah murid ada sekitar 12.000. Dan jumlah sekolah yang bekerja sama ada lebih dari 20 sekolah. Saat itu, value proposition dari kursus komputer ini adalah sekolah tidak perlu melakukan investasi yang besar untuk membeli komputer dan tidak perlu mencari guru komputer yang pada saat itu masih belum banyak perguruan tinggi komputer sehingga tidak mudah mencari guru komputer. Yang kami lakukan pada saat itu adalah praktek komputer, maka komputer kita angkut dari sekolah tersebut dan dipasang di kelas. Jadi menggunakan konsep time sharing, agar investasi komputernya tidak besar. Walaupun jumlah sekolah yang bekerja sama sudah lebih dari 20 sekolah, tetapi kami terus masih memasarkan kursus komputer ini. Dan semakin lama kami perhatikan, sekolah mulai memberi komputer sendiri, dan tentunya mereka mencari guru komputer sendiri juga. Sehingga yang terjadi adalah kenaikan jumlah sekolah dan murid tidak banyak, boleh dikatakan stagnan. Saat itu, saya melihat bahwa value proposition yang diusung ke sekolah sudah tidak valid lagi. Mengingat harga komputer hampir tidak ada kenaikan, walaupun kemampuan komputernya semakin baik. Dan karena daya beli sekolah juga meningkat, maka membeli perangkat komputer sendiri merupakan hal yang mudah. Begitu juga dengan guru komputer. Perguruan tinggi komputer sudah banyak menghasilkan lulusan, sehingga mencari guru komputer tidaklah sulit. Dari tren ini saya melihat bahwa kursus komputer lama-kelamaan akan hilang. Dan saya harus membuat suatu usaha yang baru. Selagi kursus komputernya masih besar, maka saat yang tepat untuk saya memulai bisnis yang lain. Saya memutuskan untuk membuat software, karena saya pikir pada saat itu, setelah populasi komputer itu banyak, maka diperlukan suatu software agar komputer dapat bermanfaat. Maka di tahun 88, saya mulai membuat program komputer PC, dan mulai mencari proyek-proyek pembuatan software. Dimulai dari membuat program sendiri, memasarkan sendiri, lama-kelamaan proyeknya menjadi banyak, sehingga harus menambah orang untuk membantu membuat program. Semakin lama jumlah programmer semakin banyak, dan saya fokus di pemasaran, serta melakukan user requirement. Jadi seperti project manajernya. Saya mulai mendidik orang untuk menjadi kepala programmer dan juga menyiapkan project manager untuk melakukan implementasi. Desain software masih saya lakukan sendiri. Saya mulai membuat usaha baru ini pada saat usaha kursus komputer ada di puncak. Dan memang akhirnya dilepas di tahun 2000. Artinya setelah 12 tahun saya membangun bisnis software. Dalam membangun bisnis, kita tidak boleh mencintai bisnisnya, sehingga dapat memutuskan secara objektif. Karena kalau kita mencintai bisnisnya, maka saya tidak akan berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengganti bisnis yang lain. Karena bisnis yang sekarang, walaupun besar, sudah akan memasuki masa penurunan. Dan kalau saya tidak membangun bisnis yang baru, saya tidak akan mempunyai bisnis. Karena akhirnya memang kursus komputer itu hilang. Baik Rich People, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan, saya akan membahas tentang model bisnis software custom.